Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Putri Retnosari dengan NIM 858740378. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi dari bagian-bagian telinga manusia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi telinga. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui bagian-bagian yang menyusun telinga beserta fungsinya. Alat yang digunakan adalah gambar struktur alat pendengaran manusia dan gambar pengamatan. Telinga merupakan salah satu alat indera yang dimiliki manusia dan dapat menerima gelombang suara atau gelombang udara yang kemudian diubah menjadi impuls lalu diteruskan ke konteks pendengaran melalui saraf pendengaran. Di sini telinga manusia menerima dan mentransmisikan gelombang bunyi ke otak, di mana bunyi tersebut akan dianalisa dan diinterpretasikan. Telinga manusia terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Berikut merupakan gambar anatomi telinga manusia, yang di nomor 1 adalah telinga luar, di nomor 2 telinga tengah, dan di nomor 3 adalah telinga dalam. Telinga luar merupakan bagian telinga yang dapat dilihat secara fisik serta dapat diraba. Bagian ini terletak pada kedua sisi kepala, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Selanjutnya adalah telinga tengah. Telinga tengah merupakan bagian yang berfungsi untuk menerima gelombang suara tanpa mengubahnya menjadi getaran suara sebelum diteruskan ke telinga bagian dalam. Selanjutnya adalah telinga dalam. Telinga dalam merupakan bagian yang memiliki peran utama untuk mengubah getaran suara dari telinga tengah menjadi sinyal yang selanjutnya dibawa menuju otak. Selain hal tersebut, bagian ini juga memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Berdasarkan hasil pengamatan, maka telah diketahui bahwa telinga luar memiliki bagian sendiri, telinga tengah memiliki bagian sendiri, dan telinga dalam memiliki bagian sendiri. Berikut merupakan contoh gambar telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam secara rinci. Berdasarkan hasil percobaan, maka telah diketahui bahwa bagian dari telinga luar adalah daun telinga yang berfungsi untuk menangkap getaran suara, saluran telinga yang berfungsi untuk mengantarkan getaran menuju gendang telinga atau membran timpani, dan gelendang telinga berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari udara. Selanjutnya, kita akan menuju ke bagian telinga tengah. Di bagian telinga tengah terdapat osikel yang berfungsi untuk meneruskan getaran yang diterima oleh gendang telinga menuju telinga bagian dalam. Osikel sendiri tersusun dari 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang martil berfungsi untuk menangkap getaran dari gendang telinga dan menyalurkan suara menuju tulang landasan. Tulang landasan menerima getaran dari tulang martil dan menyalurkan ke tulang sanggurdi. Tulang sanggurdi mengalirkan getaran suara ke telinga bagian dalam melalui jendela oval. Jendela oval sendiri berfungsi untuk meneruskan getaran suara dari tulang sanggurdi ke cairan di koklea dan vestibular di telinga dalam. Selain itu, pada telinga bagian tengah juga terdapat saluran Eustachius. Saluran ini berfungsi untuk menyamakan tekanan udara antara telinga tengah dan rongga belakang hidung atau tenggorokan. Hal ini supaya gendang telinga dapat bergetar secara normal serta mengeluarkan lendir dari telinga tengah. Yang terakhir merupakan telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam terdapat koklea atau yang biasa disebut dengan rumah siput. Bagian ini berfungsi sebagai pengubah getaran suara menjadi sinyal yang dibawa ke otak sehingga manusia dapat mendengar. Selain itu, pada bagian ini juga terdapat saraf pendengaran. Selanjutnya adalah sistem vertibular atau yang sering disebut dengan 3 saluran setengah lingkaran. Sistem ini memiliki fungsi sebagai menjaga keseimbangan dan mendeteksi gerakan serta posisi kepala. Saluran ini juga berisi cairan dan sel-sel rambut yang mendeteksi gerakan rotasi kepala dan mengirimkan informasi ke otak untuk menjaga keseimbangan tubuh.